Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bicara tentang manajemen media online. Manajemen media online ini kita akan membahas tentang editorial, include kontennya, termasuk kontennya, kemudian informasi teknologinya, IT-nya, dengan berkenaan tentang web design, kemudian tentang marketing, pemasaran, karena dalam manajemen media online juga diperlukan marketing, termasuk include AdSense-nya. AdSense itu seperti apa sih? Nanti kita akan bicarakan itu. Kemudian editorial atau berkenaan dengan konten ini. Editorial content is anything published in print or on the internet that is designed to inform, educate or entertain, and it's not created to attempt to sell something. Jadi konten editorial itu segala sesuatu yang dicetak atau dipublikasikan di internet yang didesain untuk menunjukkan, memberikan informasi, mengedukasi, memberikan pendidikan, educate or entertain, memberikan hiburan, entertain, and it's not created to attempt to sell something. It's considered to be the opposite of commercial content or advertising copy. However, the distinction between the two types of content isn't always quite so clear cut. Kemudian kita akan bicara tentang web design. Web design adalah istilah umum yang digunakan untuk mencakup bagaimana isi web konten ditampilkan. Biasanya berupa hypertext atau hypermedia yang dikirimkan ke pengguna akhir melalui World Wide Web dengan menggunakan sebuah browser web atau perangkat lunak berbasis web. Tujuan dari web design sendiri adalah untuk membuat website atau sekumpulan konten online, termasuk dokumen dan aplikasi yang berada pada server web atau server. Sebuah website dapat berupa sekumpulan teks. Jadi dalam website itu ada teks, ada gambar, ada suara, dan konten lainnya, ada banner, ada lain-lainnya. Dapat bersifat interaktif ataupun statis. Web design adalah salah satu istilah tentang desain secara visual yang diterapkan kepada media digital, yaitu website, di mana hal ini berkaitan dengan apa itu web development, karena pengembangan sebuah website tidak hanya menuntut fungsionalitas website tersebut, melainkan juga membutuhkan sebuah esensi seni yang disebut desain. Tujuan dibuatnya sebuah website tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai salah satu media komunikasi. Ingat ya, website itu untuk komunikasi, media komunikasi, di mana memang bertujuan untuk membuat atau menyampaikan informasi secara cepat dan real time. Selanjutnya kita akan bicara tentang marketing. Marketing adalah proses menggunakan produk atau jasa agar diketahui oleh masyarakat. Kemudian marketing juga berarti proses memasarkan produk atau jasa. Target dari marketing adalah closing. Closing itu adalah penjualan atau orang melakukan tertarik sehingga orang membeli atau beriklan di dalam media online kita. Ini menurut Glints.com, ID lowongan apa itu marketing. Oke, next, AdSense adalah program kerjasama periklanan. Teman-teman pernah tidak beriklan di Google atau di Facebook Ad atau di Instagram Ad? Nah, itu disebut dengan AdSense. AdSense itu program kerjasama periklanan melalui media internet yang diselenggarakan oleh Google Corporation. Berapa biayanya? Oh, biayanya tergantung berapa hari, berapa target iklan kita, kemudian di mana saja tempatnya, itu nanti tergantung pada kita semua. Tambahan bacaan online kita bisa di www.tons94.files.wordpress.com atau romeotea.com, manajemen media online, romeotea.com, RPS, SAP Jurnalistik Online, komunikasi UIN Sunan Gunung Jati, UIN sgd.ac.id, manajemen media online, mengelola situs berita dan website web lembaga. Kemudian www.pelajaran.co.id/2019/10/pengertian manajemen media online, fungsi peran elemen, tools manajemen media online. Kemudian bisa kita lihat di topik inti Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara. Bisa juga di www.clickworker.com/content marketing glossary /editorial content, dan bisa kita lihat juga di dumischool.com /blog /pengertian web design.
Terakhir bisa kita lihat juga di glimpse.com.id.lowongan apa itu marketing. Kita lihat coba beberapa konten web design. Coba perhatikan ini. Lihat ya. Ini berkenaan tentang manajemen media online, mengelola situs berita dan web lembaga. Di sini kita lihat konten-konten yang dibuat komunikasi UIN Bandung ini, promosi jurnalistik dan humas. Kemudian dia juga ada follow us di sini, mempromosikan Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Kemudian di sini dia bisa membuat subscribe untuk kita mendapatkan email. Jadi dari website komunikasi UIN Sunan Gunung Jati ini kita bisa dapat email harian yang didesain untuk mendapatkan informasi-informasi. Ada kategori di sini di web design ini, ada bahasa, ada berita, blogging, humas, info jurusan, jurnalistik, kajian, makalah, mata kuliah, opini, dan ragam. Kemudian diperhatikan juga di bawahnya itu ada kolom komentar. Jadi kita bisa memberikan komentar di dalam ini. Di beberapa desain website, web design ini ada berbagai macam cara. Yang ini headernya ini ada home, ada IPS, IPA, ada pelajaran, ada matematika, agama, bahasa, tips and trick. Di pelajaran.co.id ada kesehatan olahraga. Di tempat lain itu berbeda mungkin. Kalau di clickworker.com dia berbahasa Inggris, kemudian hanya menceritakan the doing of editorial and commercial content-nya begitu. Jadi rekan-rekan sekalian, intinya adalah kalau kita bicara masalah jurnalistik online, kita juga akan tidak terlepas dengan manajemen media online. Manajemen media online itu include marketing, include web desainnya, kemudian medianya ini apa saja, kemudian sifat dasar medianya itu seperti apa, kemudian cetak itu apa berbeda dengan elektronik atau dengan internet atau dengan yang fisik dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana media itu bekerja, jadi mulai dari informasi yang diperoleh, kemudian pelaporan yang dibuat oleh reporter atau junior reporter, kemudian dilakukan penulisan oleh senior reporter atau junior editor atau editor, kemudian dilakukan penyuntingan. Ini penyuntingan tugasnya siapa? Editor, senior editor dan managing editor. Kemudian dilakukan penyuntingan kembali oleh senior editor, managing editor, kemudian baru final. Finalnya di mana? Session accepted, penerimanya di managing editor, chief editor, dan kemudian baru keluar namanya bentuknya berita. Bagaimana strukturnya? Kalau struktur mah depend on each media. Jadi tergantung pada media masing-masing. Struktur itu bisa board of director dulu, chief director, director business development dibagi dua. Ada bagian editorial, ada bagian bisnis, ada bagian khusus masalah web desainnya, beritanya, ada bagian penjualannya atau GM marketingnya. Kemudian manajemen media itu apa fungsinya? Fungsi manajemen adalah biasanya digolongkan pada perencanaan yang namanya manajemen PWC, planning, organizing, executing, controlling. P, perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, executing, pelaksanaan, motivasi, pengaturan, dan lain sebagainya. Kemudian pelaksanaan serta evaluasi. Baik rekan-rekan sekalian, jadi ini rumit tentang manajemen media yang berkenaan tentang pembelajaran kita, bagaimana kita bicara tentang manajemen media online itu. Jadi media online ANSIJ tidak hanya bicara tentang editorial konten, tapi juga tentang bicara tentang produknya. Produknya apa yang kita dalam media online, yaitu web design, desain web kita seperti apa. Kemudian kita juga tidak terlepas bicara tentang marketing, karena kalau tidak ada iklan, tidak ada sponsor, terus dapat dari mana uangnya untuk membiayai operasional. Ya, gitu saja ya. Sampai jumpa di pertemuan yang lain.